Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan sorry baru bisa upload, hujan cuy, pekan baru hujan. Terus gua nerjang banjir dari pagi sampai siang, gila. Jalan Arifin Ahmad genang banjir. Waduh. Dah yuk kita gaskan dulu dah jawaban. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Wukingyu dia terlihat sungguh sangat marah ketika Zhao Desu justru malah menyerah di tengah-tengah pertandingan, padahal pertandingan mereka baru saja dimulai. Tapi untuk Zhao Desu dia nggak peduli dengan itu semua, walaupun dia mendapatkan cibiran dari banyak pihak, dia nggak peduli dan dia menganggap kalau dia nggak bisa mengalahkan Wukingyu, jadi dia memutuskan untuk dapat menghemat energinya saja untuk nanti dihadapkan dengan mereka yang ada di jalan iblis. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh banyak pihak, tapi Zhao Desu nggak peduli dengan itu semua. Dan kini pertandingan selanjutnya pun dimulai, mempertemukan bocah Tenggel ini yang akan menghadapi Yelin. Tapi di sini Tenggel ini dia pun justru malah yakin kalau dia dapat mengalahkan Yelin, dan dia mengejek-ngejek Yelin yang memang memiliki level kultivasi yang jauh di bawah dirinya. Dan dia pun sungguh sangat senang ketika dia dapat menghadapi Yelin, dan dia juga berujar bocah, meskipun dua sekte kita berada di jalan kebenaran, tapi nyatanya tetap saja ketika kita ada di atas arena maka kita akan menjadi lawan. Gitu kita ada di tempat ini maka jangan harap aku akan menahan diri, ucap dari si Tenggel itu. Tapi untuk Yelin dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia mengabaikan si Tenggel ini, yang membuat si Tenggel ini ketika dia diabaikan oleh Yelin tentunya membuatnya sungguh sangat kesal dan tidak terima. Dan dia kini siap untuk dapat melepaskan sebuah teknik, dan dia juga merepet kepada Yelin, dan dia juga mengatakan, kau dasar jangan besar kepala kau, hanya karena kau berasal dari sekte atas, ucap dari si Tenggel ini, yang kini dia siap melepaskan sebuah teknik. Dan ketika dia melepaskan lengannya, dia memancarkan energi yang cukup kuat untuk dapat membentuk sebuah formasi yang langsung menyelimuti Yelin dengan energi spiritual yang dia miliki. Dan ternyata bukan cuma Yelin saja, tapi seluruh arena pertandingan pun sama diselimuti oleh energi spiritual yang dibangkitkan oleh bocah Tenggel itu. Namun melihat apa yang dilakukan oleh si Tenggel itu membuat Yanmo dari atas sana dia berujar, sebuah strategi yang cukup bagus membatasi pergerakan yang dimiliki oleh Yelin. Mengingat Yelin dia memiliki kecepatan yang sungguh luar biasa, tapi aku rasa itu semua masih belum cukup untuk dapat menghentikan dirinya, ucap dari Yanmo. Dan hal senada juga diucapkan oleh Wukingyu, di mana Wukingyu dia pun mengatakan, juniorku, dia mah pasti bisa mengalahkannya dengan mudah, ucap dari Wukingyu. Sedangkan untuk si Tenggel ini dia pun yakin dengan kemampuan yang dia miliki, secepat apapun itu Yelin tentu saja nggak mungkin dapat bergerak di dalam teknik yang dia miliki. Aku tidak peduli secepat apapun kau, sekarang kau tidak akan bisa bergerak secepat itu, dan sekarang berlututlah. Dengan begitu mungkin saja aku akan memaafkanmu, ucap dari si Tenggel itu. Tapi untuk Yelin, dia pun mendeci, dan dia juga mengatakan, hilih kintil, ucap dari Yelin, yang kini dia menyentikkan jarinya, dan ketika dia menghentikannya, memancarkan energi yang sangat-sangat kuat. Energi pancaran yang disentikan oleh Yelin cukup untuk dapat membuat si Tenggel ini dia pun cukup ternotis ketika dia merasakan energi spiritual yang sangat amat kuat dan juga padat datang ke arah dirinya, karena memang dalam sekejap si Tenggel ini langsung lenyap di lahap energi spiritual yang dilepaskan oleh Yelin. Dan itu adalah sesuatu yang sangat amat mengerikan. Seketika api emas benar-benar membumbung melenyapkan si Tenggel itu hanya dalam satu hentakan kecil. Dan tentunya hal gila yang dilakukan oleh Yelin mengejutkan bagi Zhao Desu. Dia pun ternganga ketika dia melihat kemampuan gila yang dimiliki oleh Yelin. Bahkan saat ini dia juga mulai keringat dingin. Dan apa yang dilakukan oleh Yelin juga membuat para penonton mereka semua pun heboh dengan apa yang telah dilakukan oleh Yelin yang sungguh sangat luar biasa gila. Mereka semua pun berpikir bagaimana bisa dia melepaskan energi mengerikan seperti itu, ucap dari para penonton yang shock dengan kemampuan gila yang dimiliki oleh bocah kecil itu. Namun apa yang dilihat oleh Yanmo di atas arena membuat Yanmo dia pun menyadari betapa mengerikannya Yelin. Dia benar-benar monster, ucap dari Yanmo. Sedangkan untuk Wukingyu,
Sejak dirinya nembus ke ranah virtual, aku belum pernah melihatnya bertanding. Dan sekarang, wah, sungguh sangat mengerikan. Tapi sekarang, aduh, dengan kemampuan yang dia miliki, siapa yang dapat menandinginya di antara 9 sekte yang ada? Ujar Dayo Kingkyu. Dan dia juga berpikir mungkin saja bahkan yang dikatakan rival itu belum tentu dia bisa mengalahkannya. Ujar Dayo Kingkyu yang sembari melirik ke arah Zauwan. Namun di atas arena, karena memang Yelin dia telah berhasil mengalahkan lawannya, membuat panitia mengumumkan kalau saat ini pertandingan kedua dimenangkan oleh Yelin. Tapi uniknya di sini Yelin dia pun langsung mengangkat jarinya ke udara. Dia pun langsung menunjuk ke arah seseorang, dan siapa lagi yang dia tunjuk jika bukan Zauwan. Aku menunggumu, ucap dari Yelin sembari menunjuk ke arah Zauwan yang ada di tribun para penonton. Tidak, tribun para peserta yang sedang menunggu giliran, dan itu adalah Zauwan. Yelin langsung menunjuk ke arah Zauwan, menantang Zauwan. Namun melihat Yelin yang menantang Zauwan membuat para penonton mereka pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Ini adalah sebuah pernyataan, tantangan, ucap dari orang-orang ini yang menantikan Zauwan melawan Yelin. Mereka juga tahu kemampuan gila yang dimiliki oleh Zauwan. Siapa tahu mungkin saja dua orang ini mereka akan menjadi penguasa di masa depan, ucap dari orang-orang ini yang membandingkan Yelin, Zauwan dan juga kedua Supreme. Mereka mulai berpikir apakah jangan-jangan Yelin dan juga Zauwan akan menjadi penerus dari kedua Supreme, ucap dari orang-orang ini. Dan kan di sisi lain saat ini, ternyata Supreme ini juga pun sama. Well, Supreme dia pun sungguh sangat antusias ketika dia melihat kemampuan yang diberikan oleh Yelin. Luar biasa. Wah, gila. Zauwan dia ada di jalan iblis, sedangkan Yelin dia ada di jalan kebenaran. Zauwan akan menjadi milikmu, sedangkan Yelin dia akan menjadi milikku. Lalu kita akan membiarkan mereka saling bertanding satu sama lain setiap tahunnya. Kita akan menentukan siapa yang paling hebat di antara kita berdua, ucap dari kedua Supreme. Ya, lebih tepatnya Well Supreme. Tapi melihat Well Supreme yang tiba-tiba saja antusias ketika dia melihat Yelin membuat Black Supreme, dia berujar, aduh, dasar kakek tua. Sudah tua seperti ini, kau masih saja ingin kompetitif kah? Aduh. Tapi dengan cara yang kau katakan itu, seolah-olah kita mengklaim kalau mereka adalah murid kita. Bagaimana mungkin dan bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada sekte mereka? Mereka bukan berasal dari sekte kita, ucap dari Black Supreme. Tapi untuk Well Supreme dia nggak peduli dengan itu semua, dimana dia mengatakan, jelaskan apa? Memangnya sekte-sekte kecil itu mereka bisa apa ketika kita meminta dua murid mereka? Mereka tidak akan mungkin bisa menolak sekte Xuanlong, ucap dari Well Supreme yang ingin membawa Zauwan dan juga Yelin. Tapi untuk Black Supreme dia pun mengatakan, aduh, hei orang tua, tapi caramu ini seperti kau mengambil murid dari sekte lain loh. Kita adalah puncak dari segalanya yang ada di wilayah barat, dan kita juga belum pernah melakukan hal licik seperti ini, ucap dari Black Supreme. Hei orang tua, asal kau tahu, bakat yang dimiliki oleh mereka berdua sungguh sangat langka. Apakah kau menginginkan membiarkan bakat berkilau seperti ini dibiarkan? Lagi pula kali ini kita juga sungguh sangat beruntung. Kita mendapatkannya dua, bukan satu, langsung dua orang. Hei, orang tua, apakah kau ingin melepaskan bakat gila seperti ini? Ucap dari Well Supreme. Tapi untuk Black Supreme tentunya tidak. Tidak mungkin dia akan melepaskan Zauwan yang sungguh luar biasa. Tidak mungkin. Ucap dari Black Supreme yang memang berencana untuk dapat memiliki Zauwan. Begitu juga dengan Well Supreme yang ingin membawa Yelin bersama dengan dirinya. Sedangkan di sisi lainnya untuk Zauwan melihat energi yang dilepaskan oleh Yelin membuat Zauwan dia pun tahu kalau kemampuan apa yang dimiliki oleh Yelin di antara 5 binatang suci. Dialah yang paling buas, leluhur naga emas. Ucap dari Zauwan yang sadar betul siapa Yelin, siapa guru dari Yelin. Di sini Zauwan dia juga tahu kalau api biru adalah api yin, sedangkan api emas adalah api yang. Energi yang berlawanan satu sama lain. Api biru adalah api yang terbaik dalam hal pemurnian, tapi tidak dengan api emas. Itu adalah api yang terbaik dalam kehancuran. Dan untungnya aku memiliki petir ungu yang merupakan counter alaminya, dan aku masih bisa melawannya. Tapi petir ungu yang aku miliki saat ini masih belum cukup kuat, dan aku mungkin saja bisa kalah jika aku tidak berhati-hati. Tapi ya, untungnya aku memiliki 9 catatan nether. Jadi ya, aku pikir ini semua masih bisa dilakukan, ujar dari Zauwan. Tapi ada yang jauh lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Ujar dari Zauwan yang saat ini sedang galau. Tapi melihat Zauwan yang galau membuat Yangsha
Dia hanya dapat meliriknya saja. Dan di sini Zauvan dia terus berpikir tentang apa yang harus dia lakukan ketika nanti dia bertemu dengan Yelit. Namun ternyata Zauvan yang sedang berpikir panjang pada akhirnya itu telah memakan waktu yang cukup lama hingga membuat Yangsha dia berujar, "Hei Zauvan, kenapa kau termenung? Apa yang kau pikirkan? Pertandingan kedua sekte tadi udah selesai loh, dan sekarang pertandingan sekte lainnya lagi, yaitu sekte Moyan." Ujar dari Yangsha. Moyan. Dan sini Zauvan dia pun tahu kalau sekte Moyan adalah sekte dari Yanmo, orang yang sebelumnya pernah dia hadapi, dan kali ini Yanmo yang akan melawan Hu Qingqiu. Dan apa yang akan dilakukan oleh Yanmo ketika dia bertemu dengan jenis nomor 1 yang ada di wilayah barat, yaitu Hu Qingqiu, akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena memang udah mentok ya coy ya. Besok lagi cuy. Dan semoga aja besok nggak hujan deras, jadi gue bisa upload tepat waktu. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan kalau gue bisa curhat sedikit ya cuy ya, gue dengerin nih kan video yang gue bikin sendiri gitu. Suara gue kayak apa ya, artikulasinya kurang gak sih? Agak-agak berebet-berebet gimana gitu. Suara gue jelek ternyata. Waduh. Gue pikir gak sejelek itu, tapi gue denger baik-baik kayaknya memang sejelek itu. Sepertinya gue harus butuh mic eksternal kayaknya. Gue gak pakai mic eksternal soalnya ngerekamnya. Nantilah kumpulkan duit dulu. Dah cerita kita kali ini, dan hari ini hujan banget di kota gue. Terus banget di Pekanbaru. Yang tinggal di Pekanbaru harusnya ngerti lah. Gila, lagi hujan-hujan gila nih. Banjir di mana-mana. Aduh. Mana tadi gue masuk pagi lagi, si pagi. Aduh, edan. Dah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Besok lagi untuk jawaban. Besok gue libur harusnya. Bye, thank you.